Yes, semuanya kembali lagi bersama gue Channel Dev. So, kali ini gue mau bikin, ini sebenarnya gue sebutnya Rewind ya. Rewind versi Red Dev. Ini konten khusus buat teman-teman yang kelewatan event PRJ tahun 2026. Jadi sebenarnya di sini ada otomotif apa aja yang bisa gue kasih ke kalian. Karena sebenarnya kalau misalnya dari awal kita join ke PRJ gitu ya, jadi banyak launching kendaraan yang memang beberapa reviewer sudah bikin kontennya. Jadi gue datang di akhir-akhir PRJ mau selesai gitu ya eventnya, biar kasih ke kalian. Jadi keseluruhan kendaraan-kendaraan yang sudah di launching pada event di PRJ kali ini. Jadi ikutin aja, let's go. Jadi ini di sectionnya ini, kalau otomotif di sini tuh campur ya. Ada toiletis gitu ya. Dan di depan sini, kalau kalian bisa lihat, sini juga ada United, yang e-motor. Nah, United e-motor ini sebenarnya kita belum pernah gerebek showroomnya, tapi ya mungkin next time kalau misalnya emang banyak yang penasaran juga, satu-satu bakal gue review. Kita pindah dulu ke motor-motor yang lainnya. Di sini juga ada brand dari Pacific. Jadi di sini Pacific sendiri nggak cuma ngeluarin sepeda doang. Sekarang Pacific ikutin United, ngeluarin unit-unit motor listrik. Di sebelah kanan gua ada unit sepeda-sepeda juga dari Polygon. Nah, kalau di Polygon kalian bisa lihat ya, overall dia memang tidak menjual unit-unit kendaraan bermotor, event motor listrik, motor konvensional gitu ya. Jadi mereka masih fokus ke bidangnya, yaitu persepedaan. Ya, let's go. Nah, di section sini juga kalau kalian bisa perhatikan banyak sebenarnya kendaraan-kendaraan yang pada dasarnya gue nggak pernah dengar jujur, karena mungkin ini brandnya dari China kali ya. Namanya NUV. Dan konsepnya memang kalau gue perhatikan dari model-modelnya, ini lucu banget. Dia berkolaborasi sama kartun-kartun seperti ini. Apa sih namanya ini? Kartun apa ini? Kuromi. Oh, ini Kuromi namanya. Tuh kalau kata editor gue, ini konsep-konsep yang kolaborasi dengan Kuromi. Kita pindah lagi, let's go. Berarti sebenarnya di sini yang NUV ini most of the produk itu semuanya sepeda listrik ya, sepeda yang bisa digoes. Dan di sebelah kanan kita ini ada QJ Motor. Dan sepertinya juga QJ Motor pas PRJ tahun 2026 ini belum mengeluarkan atau launching produk barunya. Jadi kalau buat teman-teman yang masih penasaran soal produk QJ Motor, seharusnya reviewer otomotif lainnya sudah mereview semua line up yang ada di QJ Motor. Tapi kalau misalnya kalian juga penasaran dari apa yang sudah gue pernah review atau gerebek, gue pernah gerebek showroomnya juga, gue juga pernah gerebek pas lagi acara IMS. Jadi overall unitnya masih sama semua. Gitu. Kita pindah lagi ke sebelahnya. Next di sini juga ada brand dari ADEA teman-teman. Brand dari ADEA ini bentuknya sebenarnya banyak yang baru. Bentuknya tuh kayak X-Max dari depan ya. Karena mereka lagi kiris. Jadi di sini banyak unit dari ADEA yang memang belum pernah gue kunjungi. Gue juga belum dapat kesempatan jujur. Gue sudah coba untuk approach gerebek showroom gitu ya, untuk special edisinya ADEA. Tapi sayang sekali masih belum dapat kesempatannya gitu. Mungkin next time gue bakal coba. Karena unitnya jujur di sini bentuknya depannya cakep. Namanya GT80, GT80. Kita bakal coba nanti. Next lagi, ayo kita pindah. Seperti pada umumnya, etalase atau line up dari ADEA super banyak. Bentuknya unik-unik banget. Dan kalau kalian yang kira-kira keluarganya butuh unit-unitnya lucu, nggak cuman ganteng buat laki-laki, di sini tersedia nih. Unit buat perempuan, pengantar sekolah anak gitu misalnya. Banyak banget line up dari ADEA.
Karena di sini booth ya dia termasuk yang menurut gue paling besar ya. Karena dia ambil posisinya tuh di tengah-tengah banget. Kita pindah lagi. Jadi di section ini juga ada tersedia mobil, juga ada TVS. Nah, TVS kita kemarin baru gerebek showroomnya di daerah Tangerang, teman-teman. Kali ini TVS mengeluarkan unit terbarunya, yaitu tipe Callisto. Tipe Callisto-nya sangat modern. Bentuknya seperti ini. Pemilihan warnanya juga kalian bisa lihat. Berbeda dari apa yang kemarin sempat gue gerebek ya. Jadi unitnya memang ini all new Callisto. Seperti emblemnya nih, kalian bisa lihat. Di all new Callisto, teman-teman. Nanti untuk lebih lengkapnya lagi bakal gue tampilkan atau gue bakal review langsung aja ke showroomnya. Karena untuk sebenarnya motor TVS ini yang seperti gue bilang, motor adventure sendiri banyak banget unit yang cakep-cakep. Nanti bakal gue tampilkan. Semoga masuk ke Indonesia biar kita bisa tambah banyak opsi lagi untuk berkendara gitu di Indonesia. Kita pindah lagi, let's go. Di sini juga ada line up Tekiro, booth-nya Tekiro ya, booth-nya Tekiro. Di sana juga ada yang buat cat-cat kendaraan, coating dari Ditten. Nah, di sini adalah Pro Bike, teman-teman. Di sini line up-nya Pro Bike mengeluarkan KTM Adventure yang moge-nya ya, karena most of them di Pro Bike memang mengeluarkannya unitnya moge-moge, tapi nggak selalu moge karena gue juga sempat gerebek showroomnya. Yes, semuanya kembali lagi bersama gue Desi Ratnev. So, kali ini gue sedang berada di Pro Bike Motorrad yang berada di Jakarta, teman-teman. Nanti bakal gue tampilkan terakhir gue gerebek showroomnya itu. Dan yang kerennya di sini sekarang tersedia unit OMOWay. Karena OMOWay di Jakarta berarti kesimpulannya authorized dealer itu dihandle oleh Pro Bike. Dan setahu gue pribadi juga ya, ini OMOWay itu ada 3 tipe, teman-teman. Untuk tipe yang kalian pernah dengar yang bisa seimbang gitu ya, yang ada gyronya, itu tipe tertinggi yang pasti. Itu harganya tuh start dari 60-an dan tipe entry level itu mulai dari 40-an juta, teman-teman. Nanti bakal kita review karena di sini juga tadi gue sempat lihat ada test ride-nya. Mungkin kita akan test ride karena bentuknya memang eye catching banget. Kalau ini versi motor, mobilnya itu Xpeng. Kalau kalian lihat mobil Xpeng di jalanan bentuknya lancip-lancip gitu ya, segitiga. Kurang lebih kayak begini. Warnanya juga cakep-cakep gitu. Ini dari booth-nya Pro Bike yang ada KTM juga. Next kita pindah lagi, let's go. Di sebelah kanan gue ada W Moto dan CF Moto karena dia satu kepala ya. Jadi di sini ada yang keren, ada yang unik, yang baru gue lihat juga dari SM Sport. Karena kemarin waktu gue gerebek showroom SM Sport atau CF Moto dan sebagainya, itu belum ada unit Aries yang ini, teman-teman. Jadi di sini ada unit yang tipenya itu trail ya, motor trail 150 cc. Kodenya Aries, tipenya GY 150. Dan ini motor trail dari SM Sport. Tersedia 2 pilihan warna. Warnanya bagus-bagus. Ini untuk menambahkan opsi teman-teman yang cari motor 150 cc yang modelnya kayak CRF 150 misalnya atau KLX. Dan ini ada opsi dari SM Sport. Nah, model-model lainnya dari CF Moto, Ziho dan sebagainya. Ini kita sudah review, Greta juga sudah kita review. Ini tipenya Velora. Sebenarnya Velora ini baru ya. Kita Velora belum pernah review juga loh. Jadi ini unit baru juga Velora. Yang mungkin nanti akan gue datengin aja ke showroomnya, kita gerebek juga karena berarti di showroom SM Sport, W Moto, Ziho dan juga CF Moto tersedia banyak unit yang fresh di tahun 2026. Jadi pantengin aja channel Ratnev buat tahu kira-kira produk dan harganya berapa gitu. Jadi kesimpulannya di sini gue untuk konten PRJ mau ngasih ke kalian. Sebenarnya di PRJ itu unit kendaraannya yang launching ada apa aja yang baru-baru yang fresh. Dan kalau misalnya kalian pengen tahu perihal harga dan lain-lain lebih detail deskripsinya, gue bakal bikinin khusus per brandnya, kita akan gerebek showroomnya masing-masing gitu. Untuk di bagian CF Moto masih ada CF Moto 450 SRS. Ini yang SRS bukan SR biasa karena untuk di bagian arm belakangnya single arm ini yang paling good looking dari 450 SRS ya teman-teman. Dan di sini ada unit
Moge terbarunya yang bentuknya kayak Goldwing, Honda Goldwing. Kita belum sempat review karena ini unitnya juga termasuk yang jarang banget. Gue sempat dapat kesempatan, cuman waktu itu waktunya nggak bertepatan. Jadinya memang pas motonya ada di display untuk gue review, udah dibeli sama orang gitu loh, udah ada yang punya gitu. Jadi next kita bakal review Moge dari CF Moto yang bentuknya seperti ini. Dan di sebelahnya lagi juga tersedia, ini adalah motor dari CF Moto, kodenya CF 250 Dual. Berarti ini kesimpulannya cc 250 cc dan bentuknya memang trail banget. Ini bakal gue sandingkan di saat nanti gue komparasi dengan brand dari Morbidelli. Jadi sama-sama 250 cc, tapi oke, ini juga single cylinder ya. Jadi motor ini single cylinder juga sama. Nanti kita akan komparasi. Next di sini ada 250 SR biasa ya, berarti 250 SR yang warnanya juga baru banget, karena biasanya kalau lihat warna 250 yang lama warnanya tuh warna CF Moto, ada biru, silver dan putih gitu ya 250 nya. Ini versi warna terbarunya. Nah di sini juga yang pasti udah pada nggak asing dengan motor adventure dari CF Moto yang laku banget di Indonesia, yaitu CF Moto 450 MT, dan ini adalah seri warna terbaru di tahun 2026. Kalau misalnya kalian biasa lihat warna CF Moto 450 MT itu putih, biru mudanya CF Moto banget. Kali ini CF Moto mengeluarkan warna yang full black. Emblemnya nih atau dekalnya itu warnanya putih dan juga ada warna bronze ya teman-teman. Dan itu menurut gue bagus banget, mewah banget, cocok banget di motor ini. Dan motor ini sebenarnya kalau untuk on the road sendiri di angka 160-an ya. Jadi nanti ini bakal gue komparasi dengan motor-motor 400 cc lainnya yang bentuknya adventure juga. Salah satunya juga Morbidelli yang punya. Jadi Morbidelli punya 502X. 502X yang dimana itu memang apple to apple untuk dikomparasi dengan CF Moto 450 MT gitu. Dan di sebelahnya lagi ada CLC masih sama, Papio juga sama, XO1, XO2 setahu gue ya. Ya, ini XO2 dan juga ada XO1 teman-teman. Di sini line up-nya berarti lengkap ya dari CF Moto. Ada Ziho juga masih ada tersedia, AE6, AE4, AE8 Plus. Jadi untuk teman-teman yang nggak sempat lihat produk line up-nya yang ada di CF Moto atau di PRJ gitu ya misalnya, semoga kalian terentertain dengan gue bikin konten kayak begini, ngasih lihat produk-produk yang tersedia di PRJ. Tapi jangan khawatir kalau misalnya kalian butuh kontak numbernya, kita akan berikan nanti di deskripsi video ya, gitu. Let's go, kita pindah lagi. Nah, untuk di sini banyak Jayco, ada Wuling juga. Oh, Alfa di sana gede tuh. Alfa ada di sana ternyata. Tuh, kalau kalian bisa lihat di ujung tuh, motor Alfa masih ada bootnya, teman-teman. Oke, jadi berseberangan dengan posisinya CF Moto, W Moto, tersedia zone test dan juga COF LED B. Di sini banyak unit baru yang perlu gua spill ke kalian karena jujur banyak model yang memang gue belum pernah lihat sebelumnya gitu. Kemarin pas launching memang ramai banget, jadi mungkin beberapa reviewer otomotif sudah mereview produk-produk yang ada tersedia di sini. Tapi akan gue tambahkan biar kalian yang nonton ini misalkan belum tahu informasinya, bisa dapat informasi yang lengkap juga. Di sini untuk LED B, bentuknya cakep-cakep. Kalau kalian pernah nonton film Transformers yang jadi tempat di skate apa ya, yang naik ke pesawat tuh, aliennya. Pokoknya nanti gue bakal kasih lihat ke kalian di layar kaca. Nih mukanya kayak begini nih. Matanya begini nih. Ini bakal jadi radio kalau di temennya Megatron. Bentuknya kayak begini ya. Jadi dia mungkin semi naked tapi bentuknya modern banget ya. Namanya Flygon. Namanya nama Pokemon, Flygon. Oh, gue baru realize. Flygon di Pokemon kan bentuknya kayak capung ya. Capung naga. Ini mukanya Flygon banget. Oke, nanti bakal gue tampilkan lagi. Mukanya Flygon kayak begini nih. Jadi ini tipenya Flygon teman-teman dari LED B. Untuk deskripsi produknya nanti bakal gue langsung gerebek lagi aja. Karena ini unitnya kan satu PT ya. Jadi bakal banyak banget jujur line up-nya. Untuk di area belakangnya ada yang bentuknya kayak Vespa. Nah, di section yang di sini yang tersedia dari LED B teman-teman. Di sini ada tipenya neon.
Matic-Maticnya ya, line up Matic ada di sini. Di sini juga ada tipe LED yang Island. Ini kita sempat review karena launchingnya Island itu di PRJ tahun lalu. Bener kan ya PRJ tahun lalu ya? Apa IMS? PRJ ya? PRJ tahun lalu. Ini launching pas lagi PRJ tahun lalu. Dan ini model terbarunya juga nih. Ini gue belum pernah lihat. Ini namanya LED 258. 258. Oke. Jadi ini juga sebenarnya line up terbarunya mungkin ya. Karena ini jujur gue belum pernah lihat dari LED B. Ini juga sama, Island. Kita pindah lagi ke sebelahnya. Jadi di posisi di tengahnya adalah KOF. Dan ini yang paling kemarin pas launching itu rame banget pembahasannya. Karena KOF kali ini masukin ke Indonesia dengan tipe adventure yang seperti ini. Modelnya EGS banget. Dan memang satu hal yang menurut gua bentuknya kayak EGS adalah di bagian bodi depan nih pasti, dan juga pewarnaan ya teman-teman. Jadi dekalnya di sini full, sebenarnya warnanya itu warna putih, tapi dekalnya itu ada merah dan birunya. Warna-warna BMW GS gitu. Tapi untuk di bagian kaki-kakinya sendiri, dia sudah dual disc karena ini bukan motor kecil ya. Moge dari KOF, cc-nya 625, dan bentuknya kalian bisa komparasi dengan brand-brand lainnya gitu loh. Sangat good deal nih sebenarnya. Kalau untuk jadi pilihan motor adventure di Indonesia tuh nggak cuma di moge-moge kelas Eropa gitu. Jadi Cina sebenarnya udah banyak banget masukin unit-unit kendaraan yang kita bisa dapetin. Ini yang ganteng. Ini lawannya CF Moto 450 SRS tadi. Ini adalah KOF 450 RR. Kalian bisa lihat di bodi depannya. Ganteng loh ini. 4 silinder loh. Dual disc brake 4 silinder, bentuk mukanya cakep banget, menarik. Ini motor sangat menarik. Dan bodinya sendiri nggak besar teman-teman. Ini bodi termasuk kecil. 450 cc, bodinya sekecil ini. Ini mah ZX25 RR ketar-ketir di harganya nih kalau ketemu nih. Nanti buat teman-teman yang penasaran sama unit ini, langsung tulis di kolom komen biar gue langsung review, dan kalau bisa test ride nanti bakal gue test ride juga. Yang mau lihat belakangnya sini. Biar kalian nggak penasaran lihat area belakangnya. Walaupun motor ini gue bilang kecil ya teman-teman. Area belakangnya seperti ini. Ini kalau misalkan spakbornya dihilangkan, bentuknya cakep, jujur. Ini motor 450 cc, 4 silinder, suaranya pasti gurih. Mungkin kalau bisa gue dapetin footage di saat motor KOF ini ganti exhaust gitu ya, full sistemnya, gue bakal tampilkan. Tapi kalau nggak ada, sorry teman-teman. Karena ini motor masih baru banget tau gue, dan bentuknya cakep banget sih jujur. Kita pindah lagi. Di sini juga ada KOF 450 yang rally, dan ini juga sudah sempat banyak orang reviewer, terutama yang konten-konten review itu mereview 2 unit ini karena pas launching memang berbarengan teman-teman. 2 unit ini. Rally 450 juga. Dan ini gue baru lihat fisiknya seperti ini. Cakep ya, mewah ya. Build quality-nya sih jujur, kalau kalian lihat di bagian suspensi depannya, mewah gitu loh, mewah banget, kelas gitu, bukan yang biasa gitu. Upside down-nya di bagian triple clamp, bagian triple clamp, dan juga memang speedometer dia instrumen clusternya nggak besar ya, karena kan motor-motor buat perang gitu loh, buat menerabas tanah-tanah gitu ya. Jadi ini cakep sih jujur, build quality bagus banget jujur di area mesin dan knalpotnya. Dan di sini juga tersedia KOF 800X ya. Nih, jadi line up-nya KOF di sini benar-benar di tahun 2006 pas PRJ ini meluncurkan banyak jenis kendaraan yang sebenarnya sangat-sangat keren-keren jujur. Bagus-bagus banget. Pokoknya nanti bakal gue bikin spesial konten gerebek showroom ini. Tungguin aja. Jangan lupa nyalakan loncengnya ke atas. Nah, untuk di zone test sendiri,
Jadi Zone Test di sini mengeluarkan line up yang sama teman-teman. Yang dimana kalau kalian perhatikan di sini sebelah kiri gua ada 368K. Masih terbilang sama, namun seingat gua juga ini mendapatkan harga yang spesial buat teman-teman yang mencari unit-unit Zone Test. Sebenarnya kalau dibilang moge masih under 400 cc. Tapi untuk di beberapa parkiran mall harusnya udah bisa ya untuk kedua motor yang cc 368 ini. Ini ada juga tipe yang E, dan juga yang paling spesial tuh yang paling gua suka bentuknya tuh 368G. Namun unitnya nggak ada di display. Nah, di sini Zone Test mengeluarkan unit adventure juga yang bentuknya garang banget. Boleh lihat dari depan. Biar bisa lihat ya. Bentuk muka dari Zone Test Super Adventure. Jadi cakep ya bentuknya. Motor adventure banget memang. Dan dia most of the color ya menggunakan bahan yang doff gitu. Dual disc brake yang pasti sudah tersedia untuk posisi top box, side box. Cakep. Pokoknya untuk edisi yang ini gue bakal spesial khusus untuk bikin gerbek showroomnya gitu. Kita langsung pindah lagi, let's go. Nah, di sebelahnya Zone Test, di seberangnya tepat ya, jadi tersedia juga. Ini brand yang jujur gue masih awam, karena ini brand namanya Imoto, yang pasti ini dari China juga teman-teman. Line up-nya seperti itu, boleh kemari biar lebih dekat. Bentuknya seperti ini, banyak motor listrik ya. Dan untuk harganya sendiri tuh, seperti yang tertulis tuh. Miliki Okta GT motor listrik premium dengan cicilan 16.000 per hari itu. Itu untuk promo-promonya ya. Dan dia juga mengeluarkan bentuk, berarti ini motor listrik semua harusnya. Ya motor listrik semua, karena memang Imoto ya. Ini bentuknya seperti ini. Ini bentuknya kayak motor MBG atau nggak? Motor MBG itu bentuknya bentuk motor trail, tapi modern. Kurang lebih kayak begini. Naked bike, trail, modern, dan listrik. Motor MBG. Nah, untuk di posisi sini masih nggak ada lagi teman-teman. Ada Suzuki. Suzuki ngeluarin V-Strom nih. V-Strom 250X yang sudah mendapatkan guardnya ya. Jadi sebenarnya V-Strom terakhir gua review pun harusnya ada ya unitnya yang V-Strom ini. Di Suzuki belum ada ya. Berarti intinya V-Strom ini 250 cc dan harganya setahu gua di atas 60 jutaan. Makanya pas motor dari QJ motor yang 250 cc bahkan Morbidelli keluar 250 cc ini sempat disanding-sandingkan untuk diadukan dengan atau dikomparasi dengan brand tersebut. Tapi ya kembali lagi, ini brand Jepang yang brand sudah memang di bidangnya sudah lama, dan V-Strom juga ini udah generasi terakhir bentuknya seperti ini. Suzuki GSX, Suzuki Gixxer 150 teman-teman. Jadi di sini Suzuki Gixxer 150 tersedia. Kita juga belum sempat dapat review untuk unit Gixxer selama ini ya. Jadi ini Gixxer 150. Ininya masih gede banget. Ini lawas banget ya bentuk ini ya. Tapi untuk perlampuan semuanya sudah full LED reflektor. Ini bentuk Gixxer terbaru nih, 150. Dan di sini juga ada Satria Pro yang sempat rame gara-gara bentuk Satria ini terlalu India kalau kata konsumen. Di bagian batoknya nih. Lebih cakapan bentuk yang lama sih sebenarnya. Karena dulu gue juga sempat punya Satria FU zaman-zaman SMP. Sebenarnya motor Satria tuh enak pas dengerin suara dari mesin sama knalpot bawaannya. Legendaris lah, ini motor legendaris lah. Tapi ya karena model desain yang terbaru seperti ini, banyak yang orang kira-kira kurang serak dengan tampilan atau looknya seperti ini teman-teman. Di sini juga tersedia akses. Ini akses terbaru ya? Oh enggak, masih sama. Ini akses yang sama yang pernah kita review juga. Di situ juga ada crossover. Crossover ini sudah dimodifikasi
di bagian perlampuan. Dan di sini juga tersedia Suzuki Access ya teman-teman. Ini bentuknya untuk bersaing dengan Honda dan Yamaha pada umumnya yang bentuknya seperti Vespa, Piaggio dan sebagainya. Suzuki juga memilikinya itu, namanya Suzuki Access. Dan di sini juga ada Brookman Street 150X. Salah, Brookman Street 125X. Karena dengan ciri khasnya Brookman nggak pernah ganti cc. Jadi ini masih line up terbaru dari Suzuki juga. Bentuknya udah sangat fresh. Ini last but not least di hall ini ya teman-teman. Jadi di hall ini yang otomotif motor-motoran itu ada dari Alfa juga. Alfa juga termasuk besar ya. Mengeluarkan motor-motor seperti biasa. Ada Entry, ada One XP, Servo. Dan ini semuanya line up-nya kurang lebih sama ya. Kita tampilkan lagi di ujung ya. Nih, kalau kalian bisa lihat ada Alfa Entry, Servo Q, Servo X, dan boothnya ramai teman-teman. Yang butuh kontak Alfa, kita akan berikan di layar kaca juga. Last but not least nih, yang terakhir berarti di seberangnya dari Alfa adalah Overo. Overo gue jujur juga belum pernah review atau menggerebek showroomnya. Dan di sini Overo mengeluarkan beberapa unit, banyak banget unitnya. Gue ngerasa ngelihat unit dari Yadea teman-teman. Karena bentuknya ini bener-bener banyak banget. Oke, thank you. Jadi kalau buat di Overo sendiri, di sini juga kalian bisa test ride ya unit-unitnya. Karena gue bakal mau coba langsung test ride juga untuk unit dari Omoway, biar kalian juga bisa lihat kira-kira kalau di bawah jalan bentuknya kayak gimana gitu. Let's go. Jadi ini sekarang kondisinya kita lagi menuju untuk tempat test ride-nya. Dan gue sudah registrasi untuk Omoway test ride. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau test ride perlu registrasi by apps. Jadi download aplikasinya dulu, bikin ID dulu, dan juga tanda tangan tadi menyetujui semua yang bisa kita mau test ride gitu. Nyala Ya. dalam keadaan netral. Oke. Kalau ingin dirubah mode berkendara, maka pencet remnya, sama yang ini sekali aja. Jangan berubah ke mode drive, dan standarnya akan ikut naik juga. Oke. Jadi Ini 4 mode berkendara, cara gantinya pakai joystick yang sebelah kanan, ke atas atau ke bawah. Ini mode sport, comfort atau normal. Ini ada sportnya dia. sportsnya. Bedanya apa tuh? Dia akselerasinya lebih instan. Tapi limitasi kecepatannya? Dia di topnya di 113. Kalau yang biasa nggak usah yang sports, Dia sama 113. mentok 113 juga. Cuma beda di torsinya aja berarti. Oke. Mungkin nanti bakal bisa dicobain bedanya sport sama comfort nanti. Ini apa air? Ini wetland untuk kayak jalanan Becek. licin, becek Oke. gitu. Ini assist mode? Kalau assist mode nih, kalau misalkan kita di parkiran atau tempat-tempat sempit, Aha. kan biasanya kalau motor listrik itu gasnya spontan ya Pak. Betul. Kalau assist mode ini, Nggak kaget gitu lah ya. ya dilimitin dia. Oke. Dia cuma sampai 5 km. Oh gitu. Kalau kita gas sampai habis pun dia cuma di 5. Oke. Untuk mode mundurnya pun sama, kalau di assist mode cuma di 3 km. Oke. Cara Dibatasi. mundurnya, maka pencet yang ini. Cara mundurnya ini. Tahan aja. Sampai ada logo R di sini, Oke. digas. Oh, Sampai oke. harus Sambil pencet. sambil tahan, Yes, ya. betul. Oke. Ini kan 0 ya Pak. Ah, Kalau tahan remnya selama 3 detik, tahan rem. ya dia akan muncul H di sini. Ini Hold. auto hold-nya. Oke. Ini kalau kita dorong secara manual dia ngunci. Oke. Fungsinya untuk ditanjakan sama turunan. Oke. Non aktifnya tinggal digas saja. Oh Oke, gitu. silakan, Kak. Ini tipe Omoway yang Smart, yang terendahnya. entry levelnya. Ya. Tertingginya tuh yang 60-an juta ya? 70-an. Balance X 70-an Pilot. juta. kalau itu. Oke. Nggak usah ya. Saya coba ya. Ya silakan. Boncengan juga nggak apa-apa. Boncengan juga nggak apa-apa. Boncengan mau nggak? Boleh boncengan? Boleh. Tasnya nitip dulu aja kali. Boleh itu. Oke. Oh, tarikannya lebih ini ya.
pesan aja. Oke sih. Padat sih. Ini kayak padat gitu loh, kayak solid banget. Tapi kalau menurut aku kalau buat suspensinya lebih oke ini ketimbang Alfa. Heeh. Berasa solid banget. Itu banget ya. Oke. Oke banget sih kalau buat suspensi. Hmm? Iya, gede. Iya. Klaksonnya lucu ya. Kayak klakson mobil. Iya, klakson itu. Apa ini belum versi terakhir atau jadi gue belum tahu. Wow. Lebih ini ya. Nah, kalau misalkan lagi biar standarnya keluar sendiri gimana? Pencet yang ini, Mas. Oke, itu udah standarnya auto. Oke. Cuman kalau dibandingin motor listrik pada umumnya memang lebih berat. Terima kasih, thank you ya. Nah, mungkin segitu aja review test ride dari OMOWay-nya. Ini versi entry level by the way. Jadi gue belum dapat kesempatan untuk review yang sudah bisa auto balance. Yuk kita langsung lihat Irit ada showroom apa lagi? Ada booth apa lagi dari brand-brand motor mana lagi yang perlu kita datengin? Let's go. Kita tambah dikit lagi ya. Kalau gitu kan tadi masih di 37 ya, 38 gitu. Kita tambah dikit lagi Om. Jadi 158. Tambah dikit aja. Dapat ini Om. Ini Motobi. bukan mobil ala-ala ini, karena ini udah 500 cc, mungkin pula ya. Jadi kalau buat ngebut enak banget. Tapi kalau motor kayak gini memang lebih enak dipakainya itu kalau ridingnya nyantai. Karena ini bisa didengarin suara mesinnya. Iya, matinya ini Om. Misi ya, sorry. Ada mesinnya, ya. Oke, kita ini kuncinya di kiri kanan apa atas nih? Oh di kiri, ya. Ada motor Line up cruiser. macam-macam. Ada yang kunci di kanan. Dan ada yang baru launching. Ya. Malah ada yang di bawah jok. Di sini ada juga. Versi adventure ada 3, ada 4 bahkan. Dari Moge, CC kecil. 1000 cc, 500 cc, 252 cc. 20. Ini ada kunci. Ini 500, ini 250. Untuk di belakang juga ada nih. Sama-sama single seater. LFC. Jadi kalau om riding, kalau ibu mau ikut, suruh pesan gojek aja. Benda Napoleon.
Jadi kalau mau dibawa untuk boncengan bisa, untuk modifikator biasanya punya banyak ya. Jadi dia biasanya nanti yang ini bisa diangkat, Iya, lalu yang untuk udah lihat. boncengannya nanti dikorek ya, lipat gitu. Terus ditutup lagi, kalau lagi nggak dipakai untuk boncengan, dia akan lagi dilipat ke dalam, tutup lagi kayak gini. Ada partnya. Apa? Naikin aja. Boleh. Jok-jok kayak gini ya, masih jangan sampai jutaan aja ya. Sama-sama modelnya ini motor berubah. Kalau motor yang saya sudah beli Ini yang bisa begini. Emang bisa begini. Betul, kayak gitu. Amerika yang Vio atau mungkin yang Union ya tahun 1946 modelnya di Jerman ya model teman-teman yang suka motor-motor yang keren, yang enak ya yang unik ini bisa jadi pilihan untuk motor di Jakarta tahun 2020 ya. Oke, foto-foto lagi pula yang mana pun silakan ya. Tentunya saya izin foto diri terlebih dahulu karena kita akan gantian dengan studio di sebelah sana ya, studio 2. Jadi, jalan. Bisa dilipat ya ini. Tuh. Dia kalau harga yang full set sama brake, 55.500.000. tas depan, tas belakang. Betul. Nah, buat closingan teman-teman, jadi tadi setelah gue dari PRJ muter-muter dan muterin beberapa booth dari beberapa brand yang ternyata ramai banget, dan kurang lebih memang kayak misalkan brand dari Yamaha, Honda dan sebagainya, bahkan Kawasaki itu ada launching produk yang memang baru, tapi sepertinya gue tidak terlalu fokus ke sana karena kurang lebih line up yang ditampilkan dari brand-brand tersebut itu kurang lebih masih sama gitu. Jadi gue muter lagi sambil cari, dan akhirnya tadi sempat ke Morbidelli kan, dan gue nggak bisa terlalu fokus buat ngasih ke kalian juga karena memang kondisinya bootnya Morbidelli sendiri itu benar-benar di tengah banget gitu, di hallnya gitu, bukan di hall, sorry, di bagian tengahnya lah pokoknya. Nah, ini seperti yang kalian lihat juga, gue jadi sambil jalan-jalan lagi tadi membeli beberapa produk yang ada tersedia di sana, dan jadi mungkin segitu aja keseruan Rewind PRJ bersama Retneh di tahun 2026 ini gitu. Semoga buat teman-teman mendapatkan informasi yang jelas soal otomotifnya ya. Jadi apa yang sudah gue datengin juga beberapa booth yang memang meluncurkan beberapa produk yang fresh banget gitu ya, dari beberapa brand China terutama. Dan semuanya keren-keren sih jujur gitu. Jadi next kita bakal datengin aja showroom ternamanya, kita bakal gerebek masing-masing brand tersebut gitu. Jadi jangan lupa komen, like, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi perihal otomotif dan sebagainya. Jadi ikutin aja perjalanan Retneh selanjutnya.